Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda sobat Muwardi. Bertemu kembali dengan saya Dr. Masa Yurna, spesialis anak dalam acara Muwardi Asah Asuh Asi, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai mengatasi tantrum dan gangguan perilaku pada anak. Seperti yang kita ketahui, tantrum itu merupakan suatu gangguan perilaku khusus yang biasanya sangat sulit terkendali. Nah, selain tantrum juga ada beberapa gangguan perilaku lain yang pada anak yang harus disikapi secara bijak oleh para orang tua. Nah, bersama saya pada pagi hari ini telah hadir narasumber kami, Ibu Elina Raharisti, Sarjana Psikologi Magister of Arts Psikologi. Selamat pagi, Bu Elina. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Pada kesempatan ini kita akan sedikit bincang-bincang ini, Bu, mengenai mengatasi tantrum dan gangguan perilaku pada anak. Mungkin dari Ibu Elina bisa menjelaskan sedikit kepada ayah bunda sobat Muwardi di rumah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tantrum itu sendiri? Monggo Bu Elina. Oke. Ini untuk menjelaskan biar tidak ada salah persepsi tentang tantrum itu sendiri. Kebanyakan kita menjudge bahwa perilaku yang muncul karena teriakan, histeris, kemudian nangis dalam durasi waktu tertentu, bahkan disertai dengan perilaku menarik rambut, mendorong, menendang, bahkan berguling-guling pada dimanapun dia berada, itu bagian dari tantrum. Cuma tantrum akan dibedakan tantrum yang normal ataupun yang abnormal dan segera datang ke ahlinya. Terus kemudian bentuk atau macam tantrum, karena terkadang di dalam tantrum ini adalah suatu siasat anak untuk memanipulatif orang tua biar tercapai apa yang diinginkan, kan begitu. Terus kemudian nanti kita akan bicara tentang kiatnya seperti apa sih seharusnya orang tua itu. Terus bagaimana sih strategi-strategi pada anak yang harus dilakukan. Terus kemudian pencegahan tantrum itu sendiri. Nah, di sini kita akan bicara mengenai tentang tantrum itu apa sebenarnya. Sedikit saya melihat sebelah kanan saya. Oke. Bu Elina, silahkan. Oke, perilaku tantrum adalah perilaku yang sering terjadi pada anak usia prasekolah. Jadi anak usia 3-5 tahunan ya. Iya. Yang ditandai dengan luapan emosi dan perilaku yang berlebihan akibat dari kemarahan dan frustasi anak. Nah, tanda-tandanya antara lain adalah sikap keras kepala, kemudian memberontak, menentang, membangkang, kemudian melawan, marah, berkata-kata kasar, kemudian menangis, menjerit, kemudian seperti yang saya katakan tadi, terkadang menarik rambutnya atau membantingkan badan ke lantai, membenturkan kepala. Kemudian perilaku ini sebagai akibat karena kesulitan meregulasi emosi dan perilaku, sehingga menyebabkan distres pada orang tua dan lingkungan. Nah, terkadang orang tua itu merespon itu dengan sesuatu yang berlebih, bahkan memicu semakin anak ini berperilaku tantrum. Iya. Hebat ya, Bu. Iya. Terus lebih lanjut, tantrum ini apakah normal, kan begitu pertanyaannya. Tantrum ini merupakan perilaku dalam perkembangan anak usia 1-4 tahun. Anak-anak di mana mulai belajar mengendalikan emosi dalam suasana yang penuh tekanan, tertekan, kemudian disebabkan rasa bingung, bosan, dan putus asa berlangsung, perlu digarisbawahi, antara 10-15 menit. Kemudian kondisi emosi itu dan perilaku membaik setelah emosi mereda. Jadi 10-15 menit ditunggu, emosi akan mereda, perilaku dan emosinya mereda. Itu pada kondisi normal.
Karena kenapa? Karena anak kecil itu belum bisa mengutarakan perasaan dan kesukaran yang dia miliki lewat verbal. Iya, sangat sensitif pada luapan emosi untuk mengekspresikan kekesalannya. Nah, yang terkadang nggak peduli itu merugikan saya atau orang tua atau lingkungan, kan begitu. Nah, ini pertanyaan tadi kita bicara tantrum yang normal, sekarang tantrum yang abnormal ini. Tantrumnya menetap sampai usia lebih dari 5 tahun. Dan durasi waktu ketika mengekspresikan emosi itu lebih dari 15 menit, sering terjadi dan gagal meregulasi emosinya. Kemudian tampak impulsif, hiperaktif, dan tidak dapat ditenangkan. Itu baru dikatakan abnormal. Terjadi tantrumnya lebih 5 kali dalam sehari nih, karena sering tadi ya, sering terjadi. Patokannya lebih dari 5 kali dalam sehari. Iya, dan kondisinya tetap nangis, teriak-teriak begitu terus, atau guling-guling terus kan begitu. Dan bahkan semakin memburuk, bahkan sampai menceridai diri sendiri. Iya, kemudian presentasinya 5-20% anak-anak menderita amarah hebat, sering mengganggu teman biasanya, keluarga dan lingkungan sekitar. Karena memang menetap ya, akhirnya kan iya, berulang dan sering sehingga disebut abnormal. Itu tadi sedikit penjelasan Ayah Bunda Sobat Muwardi mengenai apa sih tantrum itu, merupakan suatu gangguan perilaku khusus yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elina Raharisti. Ya, silakan Ayah Bunda bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat, ada di Instagram dan di YouTube RSUD Dr. Muwardi. Nanti akan kita diskusikan bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bu Elina Raharisti, sarjana psikologi. Beliau merupakan psikologi klinis di RSUD Dr. Muwardi. Mungkin Bu Elina, para ayah bunda di rumah ada yang belum tahu sebenarnya untuk poli-psikologi anak ini buka di Muwardi di mana dan kapan? Barangkali ada yang ingin mendiskusikan, mengonsulkan putra-putrinya. Silakan. Kami psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Jadi masih pada fokus anak ya. Oke. Berada di Gedung Tulip sementara ini lantai 2. Kemudian pelayanannya pada hari Senin sampai Kamis dan Jumat, karena catatan untuk Jumat karena jamnya pendek. Administrasi berhenti pada jam 1 kalau nggak salah. Ya. 1 apa jam 12 gitu. Ya, kalau Jumat sebelum Jumatan gitu ya. Iya. Ya, supaya nanti tidak tertolak. Iya. Administrasi. Itu tadi sudah sedikit kita ulas ya mengenai apa itu tantrum. Tantrum itu ternyata memang ada yang normal dan ada yang abnormal, tergantung frekuensi kapan dia muncul dan durasi ya. Durasi, sudah kita bahas ya. Kemudian sebenarnya penyebab anak ini bisa tantrum itu seperti apa ya Bu Elina? Mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja yang bisa menyebabkan gangguan emosional pada anak. Silakan. Yang pertama masalah keluarga. Yang kedua penyebab lain seperti anak merasa bosan, lelah atau lapar kan biasanya karena catatan tadi belum mampu mengeluarkan perasaannya atau mengekspresi perasaan maupun kesukarannya. Jadi memang lebih peka dengan luapan-luapan emosinya. Terus yang masalah keluarga ini biasanya disiplin orang tua yang tidak konsisten. Ini berpengaruh catatan juga ini. Banyak mengkritik orang tuanya, overprotective, terlalu melindungi, kemudian atau kurang perhatian, mengabaikan, tidak mendapatkan cinta dan perhatian cukup dari ayah ibunya, mungkin karena terlalu sibuk kan begitu, padahal yang dibutuhkan perhatiannya kan begitu. Masalah dalam hubungan pernikahan orang tua juga mengganggu emosi anak. Terus gangguan bermain juga, masalah emosional kedua orang tua juga, bertemu orang asing nih. Terus kemudian persaingan dengan saudara,
mengalami masalah kelambatan bicara. Kalau di anak-anak juga kelambatan bicara, perilaku yang muncul salah satunya iya ya. Terus kemudian adanya penyakit pada anak. Itu bagian dari mengapa tantrum bisa terjadi kan begitu. Itu tadi beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan atau mencetuskan munculnya tantrum pada si kecil. Mungkin ayah bunda sobat Muwardi bisa sedikit mengenali apakah anaknya atau putra-putrinya di rumah ada yang pernah mengalami masalah tantrum dan mengapa itu bisa terjadi. Nanti bisa di cross check kembali apakah ada beberapa hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Elina yang menyebabkan si kecil menjadi tantrum, tidak bisa mengutarakan keinginannya, mungkin seperti itu ya Bu Elina ya. Lalu apabila muncul tantrum itu sendiri, ada kiat-kiat khusus nggak Bu Elina untuk ayah bunda sobat Muwardi di rumah agar tantrumnya tidak berlama-lama atau tantrumnya tidak berulang? Oke. Untuk penanganan tantrum pada orang tua, ini terkadang begini. Satu yang selalu diwanti-wanti pada orang tua, belajar mengendalikan kemarahannya sendiri. Jadi orang tua juga perlu belajar untuk mengendalikan kemarahannya sendiri dan orang lain. Contohnya begini, ketika anak kita tantrum, kita bisa mengatakan pada anak kita, saya pun marah melihat perilakumu itu. Boleh kamu meluapkan emosi seperti itu, tapi jangan memukul, tidak baik. Sekarang selesaikanlah marahmu itu, ayah tunggu. Nah, diberi untuk mengekspresikan, tetapi diperbalkan. Selesaikan emosimu itu, ayah tunggu atau mama tunggu. Jadi kuncinya di situ ya, iya. Bunda sobat Muwardi. Jadi tantrum itu merupakan ekspresi kemarahan. Iya, betul. Kita menahan ya. Iya. Silahkan saya tunggu. Ditunggu. Tapi ini kalau tantrumnya yang normal tadi loh ya. Lalu kalau untuk tantrum yang abnormal, kadang kan sulit dikendalikan iya. ya. Kita tunggu. Ini alangkah lebih baiknya konsultasi dulu atau periksa dulu ke psikolog klinis anak, remaja, keluarga ini dulu. Jadi nanti ada beberapa untuk penegakan diagnosa dulu, intervensi apa yang tepat dan apa yang harus dilakukan ayah bunda kan begitu. Ya, memang kalau dia sudah ada sindrom gangguan perilaku, tentu harus ada obat-obatnya. Ya, tambahnya untuk dikonsulkan ke dokter anak kan begitu. Dokter anak konsultan tumbuh kembang. Iya. Terus yang kedua ini mengalihkan perhatian atau mengarahkan anak. Contohnya begini, mengalihkan perhatian ini dengan mengarahkan. Anak usia prasekolah tadi kan energinya banyak ini, energinya banyak. Iya, nggak habis-habis. Oke, mama punya seember air, yuk ikut mama. Tangannya dipegang, yuk ikut mama. Sudah, selesaikan marahmu dengan main air ini. Suka kamu. Mau dilempar airnya kemana terserah kan begitu. Tapi di ruangan memang pantas untuk membuang air kan begitu. Umpamanya tanaman di luar, di dalam rumah, di dalam pagar atau taman kan begitu. Jadi energinya bisa keluar dengan sesuatu yang lebih efektif, produktif kan begitu. Terus yang ketiga, singkat dan jelas dalam mendisiplinkan anak. Nggak perlu banyak aturan-aturan, sedikit-sedikit saja dikritik. Umpamanya anak mau makan sambil nonton televisi, kunyah dulu, baru lihat, kunyah dulu, baru lihat. Kapan habisnya? Sebelum selesai semua sudah dikomentari seperti itu. Biasanya para ibu-ibu ini. Itu ternyata bikin tekanan pada anak. Kalau melihat hal seperti itu, amati dulu. Setelah anak selesai makan dan aktivitasnya, segera beritahu. Kemudian menemukan penyebab munculnya amarah atau tantrum pada anak. Contohnya, terkadang kita nggak sadar anak kita itu datang ke temannya, ngambil mainannya,
Terus yang diambil tadi tiba-tiba mukul. Terus anak ini tidak terima balas mukul kan gitu. Jadi diberitahu kronologinya sambil cerita. Tadi kamu datang ke tempat si A, terus kamu merebut mainannya tanpa permisi. Terus kemudian si A datang padamu, kamu memukulmu dan kamu balas memukul dia. Biar timbul rasa empati. Apa yang dilakukan dia kepada orang lain itu juga salah kan, seperti itu. Kemudian menghindari tindakan mempermalukan anak tentang amarahnya. Jadi terkadang orang tua itu apalagi di kerumunan gitu memarahi anak di tempat umum. Ini semakin tertekan anak. Semakin menjadi ya. Yang selanjutnya mengajari anak tentang tingkat intensitas marah. Berawal dari terganggu nih, umpamanya terganggu, kalau perlu nanti diajari langsung asertif atau bicara, aku nggak nyaman, suaranya keras kan, seperti itu, ini terganggu. Jadi jangan dibiarkan nanti setelah terganggu jadi dongkol jadi marah, sampai marah besar kan begitu. Jadi memang intensitasnya perlu diberitahu. Kemudian menetapkan batasan jelas dan harapan tinggi untuk mengatasi kemarahan anak, disesuaikan dengan umur, kemampuan, dan temperament anak. Ini perlu. Jadi saya harap kamu bisa melakukan ini, terus kamu bisa belajar, atau ayah atau mama akan ada di sampingmu. Seperti itu. Jadi memang perlu ketika kita mendapatkan anak kita perilaku-perilaku dalam yang disebutkan mengenai pengertian tantrum itu tadi, memang ada pendampingan karena perlu perhatian khusus juga walaupun itu kondisi normal. Yang membuat abnormal segera saja nanti konsultasi ke ahlinya kan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk tip pada orang tua. Iya. Iya, terima kasih. Demikian Ayah Bunda sedikit penjelasan bersama kami di Instagram RSUD Dr. Muardi. Sudah bergabung Ayah Bunda Sobat Muardi dan sudah ada pertanyaan ini dari Bunda Atta Zahra. Selamat siang Dok, selamat siang Bunda. Dok, adik ipar saya saat ini sedang proses cerai dengan suaminya. Anaknya saat ini usia 2 tahun sering tantrum. Nah, apakah anak usia 2 tahun ini sudah paham kalau orang tuanya ada masalah? Terima kasih. Silakan Bu Elina sedikit mengulas mengenai pertanyaan dari Bunda atau Zahra. Tadi sudah disebutkan penyebab tantrum ya, masalah hubungan perkawinan ya. Di situ juga terlihat berpengaruh sekali pada anak karena mungkin terasa ya, ketika orang marah kemudian tidak rileks atau tertekan dan lainnya, itu anak juga sangat sensitif. Ingat, anak tidak bisa mengekspresikan perasaannya dan kesukarannya, tapi bisa peka terhadap luapan-luapan emosi dan situasi itu. Jadi kalau melihat situasi seperti ini ya alangkah lebih baiknya segera ke ahlinya untuk pencegahan biar tidak terjadi patologis kan begitu. Apalagi ini proses cerai dengan suaminya. Iya, banget. Betul. Psikososialnya, sangat berpengaruh. Jadi walaupun dia belum paham apa itu perceraian, tapi dia sudah mengerti ya bahasa tubuh dan situasi di keluarga. Pasti dia sudah bisa membaca dan mengekspresikan lewat tantrumnya. Betul. Merasa nggak nyaman kalau coba anak disuruh mendekat pada orang tuanya yang baru marah. Nggak nyaman pasti. Seperti itu Bunda Atta Zahra, kalau memang masih berusia 2 tahun ada baiknya segera dikonsultasikan ke psikologi klinik anak untuk penanganan tantrumnya supaya tidak berlanjut dan tidak semakin parah menyebabkan gangguan perilaku yang lain di masa yang akan datang. Karena ada ini ya pertanyaannya, proses cerai dengan suami ini. Iya, ada masalah. Kalau enggak salah dulu kita podcast dampak perceraian pada anak juga. Jadi memang berpengaruh, harus dipersiapkan semua.
seperti itu Bunda Atta Zahra. Berikutnya kami ada pertanyaan kembali dari Bunda Kafareina. Bu, kalau tantrum usia 11 tahun, nah ini apakah wajar anak saya itu kalau dengar suara ayahnya atau saya sebut nama ayahnya, dia ngamuk, teriak-teriak. Kebetulan anak saya mergokin ayahnya video call sama wanita lain atau Will. Ya silakan ini Bu Elina. Ini tadi sudah termasuk yang abnormal. Ya, Iya. karena usia 11 tahun. Betul. Ini sebenarnya bisa anak 11 tahun kan sudah konkret ya, konkret operasional gitu. Dan iya bisa mengutarakan perasaan dan kesukaran yang dia alami. Tetapi kenapa menunjukkan perilaku yang seperti itu? Alangkah lebih baiknya datang saja ke klinik psikologi Gedung Tulip Lantai 2 RSUD Dr. Muwardi. Di situ ada psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga yang akan membantu ibu. Karena memang sudah ada dasar permasalahan ya. Betul. Ya. Iya. Ada pemicunya itu. Betul. Ada ayahnya, dia melihat ayahnya video call. Nah, iya. Mungkin ada hal-hal lain yang pernah ayahnya lakukan. Betul. Sehingga membuat memori yang buruk ya. Bisa jadi. Manifestasinya terjadi gangguan perilaku. Betul. Ya, karena ini agak sensitif. Kalau mengutarakan ke ayahnya mungkin ada kesukaran mengurai kalimat. Dan terkadang anak kan luapannya ekspresinya ya tantrum ini tadi. Mungkin seperti itu ya Bunda Kafareina. Ada baiknya kalau memang sudah ada masalah, dan kebetulan ini masalahnya sangat penting ya di keluarga, lebih baik dikonsultasikan karena pasti nanti perlu beberapa penanganan ya, seperti penanganan perilaku, meregulasi emosi, pengelolaan emosinya pada kondisi yang penuh tekanan. Ini kan kondisinya penuh tekanan ini. Ya seperti itu Bunda. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung kepada Bunda Iren. Bersama kita sudah bergabung juga ada Bunda Vina Rasila dari RSUD Soekarno juga telah bergabung. Kemudian ada Ayah atau Bunda Hajar Kurniasari, Bunda Mirna Medita, dari Bunda Mbak Zak Ari Hastuti, kemudian dari Ayah Darmono Dartowirejo, dan dari Bunda Dewi Maure. Nah ini Bu Elina, kalau menghadapi anak yang tantrum ini kira-kira hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan, strateginya bagaimana supaya tantrum anak itu masih dalam batas normal, tidak berbahaya untuk dia, untuk orang sekitarnya gitu. Itu namanya pencegahan ya, pencegahan untuk tantrum. Jadi satu, biasakan membuat jadwal dan rutinitas. Tapi ingat, jadwalnya ini fleksibel ya, tidak ketat seperti itu. Ketika anak tiba-tiba harus mereschedule jadwal tertentu, tidak ngamuk kan begitu. Terus yang kedua, memberi petunjuk dan fase transisi. Memberi petunjuk itu dan fase transisi kemungkinan dialami oleh anak-anak yang sering mengikuti tugas pindah kedua orang tua, sudah mulai nyaman, damai di suatu tempat, tiba-tiba memang serta-merta harus pindah dan penyesuaian hal baru ini kan perilaku penuh tekanan, menyesuaikan lagi kembali di awal kan seperti itu. Biasanya anak-anak karena di awal tadi kesulitan mengekspresikan perasaan dan kesukarannya, sensitifnya di luapan emosi, ini ketika terjadi seperti itu pahamkan ke anak. Bentar lagi kita akan beda rumah, beda situasi, suruh bayangkan dulu pakai imagery. Siapa sih temanmu di sini yang begitu kamu sukai kan begitu. Terus situasi apa yang membuat kamu bahagia kan seperti itu. Coba nanti di tempat yang baru kira-kira kamu akan bertemu dengan teman yang baik seperti apa. Carilah teman yang seperti itu kan begitu. Jadi dipahamkan dulu. Kemudian suasananya, coba gambarkan suasana di sini yang membuatmu nyaman seperti apa. Nanti di tempat yang baru buatlah yang seperti itu kan. Dan tenang, mama atau ayah akan selalu ada di sampingmu. Bikin anak itu nyaman kan begitu dan aman kan begitu.
tenang, nyaman karena ayah bundaku ada di samping kan begitu. Terus kemudian membangun keterampilan mengenai situasi sulit dan meminta bantuan. Contohnya seperti ini, terkadang anak-anak kita bekali mainan puzzle, kan ada puzzle tingkat-tingkatannya ya, ringan, ya, berat kan begitu. Ketika anak mengalami kesulitan karena ingat ekspresi perasaan dan kesukaran susah, ini malah menimbulkan keterampilan bermain puzzle yang baru dan keterampilan membutuhkan pertolongan, keterampilan merasa bahwa sudah saatnya saya minta tolong kan begitu. Jadi ada 3 keterampilan ini yang belajar. Oke, sudah saatnya nih anak itu paham. Aku harus minta tolong karena ini susah bagiku kan begitu. Cara meminta tolong pun dia sudah diajarkan di sini kan seperti itu. Jadi permainan-permainan ini memang bermanfaat untuk mencegah tantrum itu sendiri. Melatih kemampuan. Iya betul. Terus kemudian biarkan anak itu merasa nyaman, turunkan level fasalnya dulu, biar merasa nyaman, baru diulang lagi level yang tadi sulit. Nah, terus kemudian berikan tugas yang berarti. Jadi tugasnya itu harus ada maknanya, tujuan yang jelas kan seperti itu. Tugas yang berarti contohnya seperti ini. Ketika anak harus bermain dengan temannya dan join mainan ya. Mainannya dipinjamkan ke temannya, mainannya untuk dirinya kan seperti itu. Terkadang anak kan belum bisa serta-merta untuk teknik itu, egonya kan masih ada, ini punya aku kan begitu. Ini diajarkan ketika kamu bisa main ini dalam rentang waktu sekian, setelah itu gantian ya, demikian pula sebaliknya. Jadi sudah belum kan begitu pertanyaannya nanti, ya sebentar lagi kan begitu. Jadi harapannya itu sesuai realita yang ada, bermaknanya. Itu juga ada keterampilan nih, keterampilan berbagi. Kemudian mengajarkan keterampilan menyelesaikan masalah. Ini juga ada keterampilannya, caranya seperti ini nih. Ketika anak tadi harus punya alarm saatnya membutuhkan pertolongan pada orang lain. Lah ketika anak sudah paham caraku meminta tolong seperti apa ya, ini sudah saatnya aku meminta tolong karena aku sudah tidak sanggup. Contoh kalimatnya, paman bantu aku ini, aku kesulitan. Atau bunda maukah menolongku untuk yang ini kan begitu. Jadi memang ada perbalnya. Lah respon orang tua juga harus segera untuk merespon kesulitan anak ini. Ini salah satu memecahkan masalah adalah meminta bantuan pada orang yang lebih tahu. Iya. Terus memberikan pilihan dan penguat nih. Jadi jangan sekali-kali mulailah dikurangi ketika ingin memilihkan baju kesukaan orang tuanya. Perempuan pink semua, laki-laki blue biru. Terkadang anak kan mulai diajarkan antara ini dan ini kamu pilih yang mana kan seperti itu. Pink umpamanya, oh bagus di tubuhmu kan penguat, nah, kamu lebih cantik kan seperti itu. Jadi biar anak pede dengan pilihannya kan begitu. Kurang lebih seperti itu cara mencegah tantrum. Oh iya, terima kasih. Berikutnya sudah ada pertanyaan bersama kami di sini di Instagram RSUD Muwardi dari Bunda Mama Sylvia. Dok, tadi disebutkan tantrum bisa karena penyakit. Kira-kira penyakit apa dok yang gejalanya anak tantrum? Silakan Bu Alina, mungkin ada beberapa penyakit yang bisa mencetuskan terjadi manifestasi tantrum gitu seperti itu ya Bu ya. Boleh. Kalau di tempat bangsal-bangsal kan sering kita jumpai ya. Iya, karena harus ada medik. Perilaku harus diambil darah, harus diinfus. Anak kan tidak kuasa untuk itu. Dan sakitnya itu yang paham dokter anak ini secara fisik yang sering
menggunakan istilahnya jarum suntik dan lain sebagainya, harus mengalami itu berulang kali kan seperti itu. Banyak sih kalau untuk penyakit sebenarnya. Ya memang di bagian anak ada beberapa penyakit karena gangguan perilaku ya, seperti Iya. autisme atau penyakit hiperaktif ya, ADHD, itu bisa mencetuskan terjadinya tantrum, ataupun pada kelainan retardasi mental yang bisa disebabkan karena sindrom-sindrom tertentu, itu juga bisa mencetuskan terjadi manifestasi tantrum, mungkin seperti itu. Kemudian untuk tantrum sendiri tadi, untuk tantrum yang abnormal itu sebenarnya ada pembagiannya lagi nggak, Bu Elina? Apakah dia ada gangguan perilaku atau dia karena yang lain seperti Iya. itu? Kalau dikatakan autis, kemudian hiperaktif, itu merupakan behavior disorder ya, gangguan perilaku ya. Jadi hal seperti itulah biasanya tipikal anak seperti ini memiliki perilaku tantrum yang abnormal. Boleh jadi perilaku abnormal disertai dengan gangguan perilaku yang behavior disorder dari autism atau hiperaktif. Kan hiperaktif tidak bisa mengontrol geraknya kan seperti itu, dan ekspresinya juga jadi impulsif itu pasti terjadi kan begitu, dan itu tidak bisa didurasikan 10 sampai 15 menit kan begitu. Setelah itu mereda kembali belum, terus kemudian lebih dari 5 tahun bisa jadi kan begitu. Jadi behavior disorder itu sendiri, kemudian penyakit fisik tertentu ketika hospitalisasi kan begitu, terus sampai di rumah ketika memang ada penyakit yang ganggu geraknya juga dibatasi karena yang sering patah tulang kan dan lain sebagainya, bisa jadi nggih. Adanya keterbatasan emosi, tekanan, kecil, tertekan, meningkat ya. Iya, bisa jadi. Betul. Mungkin pada anak-anak yang cacat, ada keterbatasan secara fisik, dia tidak bisa melakukan, terkadang emosinya semakin berlebihan ya. Iya. Karena dia pinginnya bisa seperti yang lain, yang normal, tapi dia tidak bisa mengungkapkan, jadi bisa jadi manifestasi ke perilaku, tantrum, gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu, Bunda. Kemudian untuk selain tantrum, gangguan perilaku, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Mama Sylvia. Dokter, anak saya setiap main HP dan diminta selalu tantrum. Waduh, marah-marah dan menangis terus. Nah, ini udah dependent gadget ya. Ketika saya beri pengertian, tidak mau karena melihat ayahnya juga main HP terus. Bagaimana ini penanganannya ya, Dok? Ya, baik, terima kasih Bunda Sylvia. Silakan Bu Elina. Kalau ini penanganannya dengan modifikasi perilaku ya. Iya, jadi memang mau nggak mau ayah harus responsif nih, peka terhadap perilaku negatif yang muncul pada anaknya. Dan Mama Sylvia ini sudah paham pencetusnya apa sih kan begitu. Ternyata HP, kalau diminta karena ada role model di dalamnya, ayahnya main HP terus kan gimana. Dimodifikasi perilaku, jadi diskusi antara ayah dan bunda, mana yang lebih penting, tentunya harapan saya lebih penting anaknya kan begitu. Luangkan waktu barang 15 menit tanpa HP, ataupun kalau menggunakan HP tidak sampai terlihat oleh anak, dan sekarang juga bekerja pakai HP nggih. Jadi pahamkan, terutama yang main HP, yang memahamkan bukan mamahnya, pahamkan ke anak bahwa HP ini adalah modal ayah untuk bekerja. Ayah harus bekerja untuk beli mainanmu, untuk beli susumu, terangkan seperti itu. Tapi ayah punya waktu kok 15 menit untuk bersamamu, kan begitu.
Jadi perlu kesepakatan ya antara Iya. ayah dan bunda untuk perubahan perilaku ini karena dia sudah ketergantungan terhadap gadget ya atau HP ini sendiri, sehingga untuk merubahnya perlu kedisiplinan. Nah, untuk membangun kedisiplinan si anak ini tentu harus dimulai dari orang tuanya karena orang tua merupakan role model pertama anak di rumah. Jadi memang ayah bunda juga harus disiplin dulu setiap kali bermain atau ketemu si anak. Iya. Nggak boleh terlihat memegang HP dulu Betul, ya, Bu, betul. ya. Jadi si anak tahu, oh iya saya diperhatikan. Cari kegiatan aktivitas lain yang mungkin tidak melulu dengan HP ya, Bu ya. Oke. Karena kalau kita pakai teori psikososial di mana usia 0 sampai 18 tahun itu anak mulai belajar mempercayai kan begitu. Nah, ketika anak dapat larangan tetapi yang melarang melakukan satu. Terus kemudian ketika usia 1,5 sampai 3 tahun anak belajar mulai beraktivitas kan begitu, dan orang tua berada di sampingnya untuk mulai membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan usia kurang lebih 3 sampai 5 tahun anak sudah mulai banyak inisiatif ini. Banyak inisiatif, dan inisiatif kan cikal bakal seorang anak untuk kreatif ya. Jadi diberi kebebasan tetapi dimonitoring kan begitu. Tidak asal dikritik, tidak asal dilarang tetapi tidak ada solusi kan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Bunda penanganannya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan kembali di Instagram RSUD Dr. Muardi dari Bunda Ina Mardiana. Dokter, apakah anak yang sering tantrum tanpa penyebab yang jelas bisa mengarah ke autis atau gangguan lain? Nah, silakan ini Bu Elina menyikapi dari sisi psikologis. Kalau autis itu dikatakan autis kan ada keterbatasan atau ketidakmampuan berkomunikasi pada orang lain dan suka menyendiri, nggak nyaman interaksi dengan orang lain, itu tanda pokok dari autis ya. Tapi gangguan lain bisa jadi gangguan yang lain seperti disebutkan tadi, ada hiperaktif, ada gangguan agresif, marah kan ya. Terus gangguan perilaku yang lainnya tentunya kan terkadang tumpang tindih juga antara autis, hiperaktif. Terkadang autis disertai hiperaktif, terkadang hiperaktif mirip-mirip dengan autis kan begitu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk hal ini jangan melakukan diagnosa diri. Nanti malah menimbulkan kecemasan kan gitu. Iya, kecemasan pada orang tuanya, akhirnya salah merespon kan begitu. Banyak anak orang tua yang sekarang kan karena smartphone ini luar biasa nggih, tapi disarankan jangan diagnosa diri. Alangkah lebih baiknya memang kalau konsultasi iya, iya. Bisa dikonsultasikan iya. Psikologi anak atau ke dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang, apakah memang tantrum yang dialami oleh putra-putri ayah bunda itu merupakan jenis tantrum yang abnormal karena gangguan perilaku tertentu mengarah ke autis atau yang lain. Betul, gitu, betul. Ya, baik. Silakan ayah bunda sobat Muardi yang lain, apabila ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat. Kita akan bahas bersama, diskusikan dengan narasumber kita. Pada pagi hari ini sudah hadir Ibu Elina Raharisti, Sarjana Psikologi Magister of Art. Ini ada pertanyaan kembali Ibu, ini dari bundanya Afina Fiza. Dokter, apa yang harus kita lakukan saat anak tantrum di tempat umum? Nah, ini banyak ini. Kadang keinginan anak terpaksa dipenuhi karena malu dilihat orang banyak. Mohon solusinya, terima kasih. Ini penting ini Bu. Yang pertama, melihat situasi seperti itu orang tua jangan panik. Jadi mulai meregulasi, mengelola emosi orang tua dulu, satu. Terus yang kedua, langsung fokus pada anak. Fokus pada anak, bisikan apa yang kamu inginkan. Beri alternatif pilihan dan penguat tadi. Kita pulang atau kita masih di sini. Kalau tidak ada jawaban, malah menunjukkan perilaku semakin tantrum, disiplin dengan tindak tegas tadi ya, singkat dan jelas kan begitu. Oke, kita pulang. Segera pulang walaupun di situ daftar belanjaannya masih banyak. Bisa next time. Yang sekarang berikan konsekuensi pada anak atas pilihannya kan begitu.
Dan suatu saat nanti ketika anak merasa tertekan, bosan atau tidak nyaman pada suatu situasi atau keadaan terutama di tempat umum, anak bisa belajar untuk iya lapar boleh, nggak nyaman kan begitu. Jadi walaupun perkataannya sederhana, tapi orang tua memang harus responsif tentang hal itu. Saran saya ketika semakin tantrum, oke, daripada menunggu 10 sampai 15 menit kan begitu, beri alternatif itu tadi. Kemudian ketika reaksi tantrum semakin menjadi, diangkat, ya pulang saja. Ya, seperti itu mungkin ya Bundanya Afina Visa ya. Bersama kami sudah bergabung. Terima kasih kepada Ayah atau Bunda Nani Caya, Bunda Kiki Nia Hastuti, Bunda Kartini Dewi, Bunda Asma Nugraheni. Ayah Bunda Sobat Muardi bisa menuliskan kolom pertanyaan di kolom chat di Instagram maupun di Facebook RSUD Dr. Muardi. Nanti akan kita diskusikan bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Atta Zahra. Dokter mau tanya lagi, kalau gangguan perilaku apa saja ya? Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan ya. Silakan. Yang muncul di sini salah satunya ini. Perilaku yang lain yang menyertai tantrum itu biasanya adalah mengisap jempolnya. Kemudian membenturkan kepala. Mengompol, enuresis ya, kemudian gangguan tidur, biasanya menyertai tantrum. Jadi bukan berarti ini perlu kita abaikan, jangan kita abaikan, tetapi perlu diwaspadai. Tantrum biasanya timbul perilaku yang lain yang bermasalah sebenarnya terkait mengisap jempol atau tangan ya. Tangan kemudian membenturkan kepala, mengompol, gangguan tidur. Kenapa mengisap jempol jangan sampai terjadi? Pertama, banyak kuman. Kalau masuk ke mulut kan reaksinya jadi pintu masuknya segala penyakit pada anak-anak prasekolah ini kan seperti itu. Terus kemudian membenturkan kepala dan lainnya sebagainya, ini kan cenderung melukai anak itu sendiri. Dan ketika perilaku tantrum ini baik normal maupun abnormal tidak segera diatasi, kan sebagai ini prediktor perilaku yang menentang, ketidakpatuhan dan gangguan emosional lain saat remaja. Jadi memang ada kelanjutan ternyata kalau tidak stop di sini, tidak diatasi segera bagaimana meregulasi emosi, kan dampaknya juga jangka panjang. Iya. Gangguan perilaku yang betul, lain ya. Betul. Mungkin seperti itu ya, Bunda. Yang perilaku yang terkait dengan tantrum ya, karena kita temanya mengupas tentang tantrum. Tantrum pada anak. Iya. Ya, itu tadi beberapa perilaku yang bisa menjadi tanda potensi timbulnya tantrum pada anak ya. Betul. Seperti mengisap jari tangan, kemudian membenturkan kepala. Anak juga bisa sering mengompol walaupun usianya sudah usia sekolah yang harusnya sudah prasekolah, toilet trainingnya sudah terlampaui. Kemudian ada gangguan pola tidur. Nah, itu tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh ayah bunda sobat muardi sekalian agar tidak berlanjut menjadi gangguan perilaku di masa yang akan datang. Apakah masih ada pertanyaan di Instagram ataupun di Facebook Muardi dari ayah bunda sobat muardi? Nah, ini ada lagi dari ayah Sigitra Herdian. Dokter, maaf keluar dari topik. Wah, saya ayah single parent, anak saya perempuan usia 5 tahun. Bagaimana saya bisa menggantikan peran seorang ibu? Nah, ini silakan Bu Alina dari sisi psikologi, apakah bisa mengganti peran seorang ibu atau harus bagaimana sih? Kalau mengganti peran sebagai seorang ibu tentunya nggak bisa ya. Tetapi berusaha peran ibu ini ada
secara emosionalnya ada, bisa didapatkan dari neneknya atau dari keluarga pihak bapak yang perempuan, karena beda kalau peran sebagai ibu untuk digantikan kan begitu, karena di sisi ibu itu kan ibu memiliki peran sebagai tempat nyaman, dengan kenyamanannya, kemudian dengan emosional seorang ibu. Alangkah lebih baiknya lakukan itu bersama dengan neneknya, jadi bisa tergantikan dari nenek dari sisi emosional seorang ibu ya. Tetapi kalau peran ayah tetap dari jadi seorang ibu itu bisa berperan sebagai ayah malahan, tetapi seorang ayah belum tentu bisa berperan sebagai seorang ibu. Jadi memang single parent pada bapak itu ternyata tingkat stresornya lebih tinggi, lebih tinggi dibanding single parent pada seorang ibu kan begitu. Yang penting anak tidak kehilangan sosok ibu, figur ibunya, figur ibunya tempat yang paling nyaman, iya. Dia mengutarakan ya perasaan dari hati itu yang paling penting. Tapi bisa dimasukkan suatu saran untuk bapak apabila jauh dari keluarga, anaknya usia berapa, alangkah lebih baiknya mengikuti parenting edukasi ya. Jadi ilmu tentang pengasuhan pada anak, apalagi yang single parent seperti ini, karena kalau anaknya di bawah 5 tahun kan pembentukan karakter. Jadi alangkah lebih baiknya datang saja ke ahlinya atau sempatkan membaca buku tentang parenting edukasi. Tapi ada pertanyaan, saya sering membaca buku parenting edukasi tapi saya tambah bingung. Kalau seperti itu monggo datang saja. Iya. Untuk lebih detail teknisnya betul. Kita langsung konsultasi. Ini ada lanjutannya nih dari Ayah Sigit. Karena tiap anaknya itu tantrum, tadi yang 5 tahun itu saya berusaha menuruti keinginannya, karena terus terang saya manjakan untuk menggantikan peran ibunya. Oke, ini terkait pola asuh nggih. Oke. Iya, kalau seperti ini alangkah lebih baiknya ya parenting edukasi, tapi kalau melihat seperti ini mulailah diberi jadwal dan rutinitas yang khusus nggih. Jadwal dan rutinitas yang khusus biar anak tidak merasa kosong setiap harinya, dan jadwal itu mungkin distimuli dengan permainan yang kalau anaknya perempuan kan boneka, bagaimana dia bisa menghayati, bagaimana ketika nangis kan boneka yang nangis-nangisan itu itu sebenarnya teknik untuk peran ya, teknik peran bagaimana bisa memunculkan empati kan begitu. Mungkin sedikit seperti itu Ayah. Kalau ingin lebih jelasnya nanti bisa berkonsultasi dengan Ibu Elina Raharisti. Beliau ada setiap hari di RSUD Dr. Muardi di Polipsikologis Klinis, ada di Politulip ya, Bu Elina ya. Di Gedung Tulip. Oh, di Gedung Tulip, maaf. Ada di Gedung Tulip setiap jam kerja begitu. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ayah Bunda Sobat Muardi di Instagram ataupun di Facebook RSUD? Sudah tidak ada, mungkin karena waktu juga yang sudah semakin siang Bu Elina. Silakan dari Bu, hasil rekaman dari live streaming hari ini bisa Ayah Bunda lihat kembali di Facebook dan YouTube di RSUD Dr. Muardi, dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube channel. Ya, untuk saat ini mungkin Bu Elina bisa memberikan sedikit pesan dan kesimpulan dari pembahasan kita bagaimana mengatasi tantrum dan gangguan perilaku pada anak, pada Ayah Bunda Sobat Muardi sekalian. Oke, kalau saya menekankan untuk membedakan tantrum yang normal dan abnormal berdasarkan durasi waktunya, kemudian usianya, kemudian durasi usia, kemudian perilaku-perilaku yang berlebihan biar tidak memunculkan psikopatologi dari hal tersebut. Terus kemudian 10 cara tadi yang saya sudah
sampaikan, anak harus diberi jadwal, kemudian disiplin. Nih, yang penanganan tantrum pada orang tua tadi, nggih. Belajar mengendalikan kemarahan sendiri. Ini ingat orang tua memang harus bisa meregulasi marahnya sendiri, karena ya memang tantrum itu membuat distres sih sebenarnya, tapi kita bisa mengendalikan kemarahan sendiri dan orang lain, terus mengalihkan perhatian atau mengarahkan anak, singkat dan jelas dalam mendisiplinkan anak, menemukan penyebab munculnya amarah atau tantrum pada anak, menghindari tindakan mempermalukan anak dengan amarah, tentang amarahnya, mengajari anak tentang tingkat intensitas amarah, menetapkan batasan yang jelas dan harapan tinggi untuk mengatasi kemarahan anak. Tentunya disesuaikan dengan umur. Kemudian memperhatikan, memuji, memberi penghargaan atas perilaku yang sesuai. Menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak, mengajarkan pengertian, empati dengan cara menyadarkan anak mengenai efek tindakannya pada orang lain. Kurang lebih seperti itu untuk penanganan tantrum dan berbagai hal untuk pencegahannya. Ya, demikian Ayah Bunda, Sobat Muardi sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai penanganan tantrum dan gangguan perilaku pada anak. Nanti bisa dilihat kembali hasil rekamannya di Instagram dan YouTube serta Facebook dari akun RSUD Dr. Muardi. Kita akan mengupas pembahasan diskusi mengenai kesehatan anak dengan topik-topik yang lain setiap 2 minggu ya, di minggu kedua dan keempat setiap bulannya di program Muardi Asah Asuh Asih, Anak Sehat Anak Hebat, Anak Sehat Indonesia Hebat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.